Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai artikel mata kuliah desain bahan ajar matematika. Dengan anggota yaitu saya sendiri, Cynthia Permata Surahman, dengan nomor NIM 20081050015 dan teman saya Juju Jumaroh dengan nomor NIM 2008105013. Di mana judul artikel kami yaitu pengembangan bahan ajar e-handout dengan model EDDI berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor. Pada bagian pendahuluan yang memuat latar belakang yang mana melatar belakangi kami dalam mengambil topik mengenai pengembangan bahan ajar e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor. Matematika merupakan topik yang harus dipelajari oleh siswa karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, upaya harus selalu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika. Pada kenyataannya, matematika masih dipandang sebagai topik yang menantang, mengelap tahun 2015. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Edi dan Dona pada tahun 2018 tentang pembuatan bahan ajar yang memanfaatkan program Flipbook Quisoft yang dibatasi pada konten yang telah ditentukan. Berdasarkan masalah tersebut di atas, e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition menawarkan pengemasan yang menarik atau solusi produksi yang mencegah bahan ajar dikemas secara individual. Berdasarkan latar belakang tersebut, memunculkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada pembahasan ini, yaitu pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar materi vektor menggunakan e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition. Dan kedua, apakah bahan ajar yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya masuk pada bagian literatur review. Yang pertama terkait dengan bahan ajar. Menurut BSNP tahun 2006, bahan ajar adalah data, instrumen, dan teks yang diperlukan dosen untuk merancang dan meneliti bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan ajar disusun dalam urutan metodis. Selain itu, bahan ajar bersifat eksklusif dan khusus. Tertentu menunjukkan bahwa isi bahan ajar dibuat sedemikian rupa untuk mencapai kompetensi tertentu dari target yang ditentukan. Yang kedua mengenai elektronik handout. Handout elektronik atau e-handout yang memberikan informasi secara dinamis dengan bantuan multimedia yang meliputi gambar, video, dan simulasi dapat menjadi sumber informasi yang interaktif. Irwansyah dan kawan-kawan tahun 2017. Karena multimedia pendukung dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang informasi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pernyataan multimedia dalam handout elektronik dapat mendorong proses pembelajaran yang lebih mudah dipahami, efektif, dan menghibur. Dori tahun 2013. Yang ketiga mengenai Flip PDF Corporate Edition. Flip PDF Corporate Edition adalah alat penghasil PDF yang mengintegrasikan banyak fitur PDF seperti teks, musik, video, dan foto. Ini dapat digunakan secara offline atau online. Flip PDF Corporate Edition berfungsi sebagai dasar untuk pembelajaran interaktif e-handout yang telah dibuat. Flip PDF Corporate Edition adalah alat membuat PDF yang dapat digunakan secara offline atau online dan menggabungkan banyak elemen PDF seperti teks, audio, video, dan foto. Dan yang keempat mengenai materi vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Arahnya dari titik pangkal menuju titik ujung. Sedangkan jarak dari titik pangkal ke titik ujung disebut panjang vektor. Secara geometri,
Sebuah vektor diwakili oleh sebuah ruas garis berarah dengan panjang. Ruas garis itu menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor itu. Vektor-vektor yang mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama dinamakan ekivalen. Maka vektor yang ekivalen dianggap sama walaupun vektor-vektor tersebut mungkin diletakkan di dalam kedudukan yang berbeda. Lalu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode R&D atau Research and Development dengan model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Cirebon yang berlokasi di Jalan Kantor Pos nomor 36, Kecamatan Weru Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam tahap pengembangan produk, penelitian ini melibatkan guru matematika di SMA, siswa kelas 10 MIPA 5, dan ahli matematika yang memahami konsep dasar pengembangan e-handout. Dalam penelitian pengembangan ini digunakan data primer yang diperoleh dari siswa kelas 10 MIPA 5 dan guru matematika yang terlibat dalam pengujian dan validasi e-handout. Data primer ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengimplementasian e-handout di kelas, sedangkan wawancara dilakukan dengan guru matematika untuk mendapatkan tanggapan mereka mengenai e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition dalam pembelajaran vektor. Sementara itu, kuesioner disebarkan kepada siswa kelas 10 MIPA 5 untuk mengevaluasi efektivitas e-handout yang dikembangkan dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan matematika siswa. Bisa dilihat juga di PPT terdapat tabel mengenai waktu penelitian. Pada tanggal 8 sampai 13 Mei 2023 dilakukan desain e-handout. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023 dilakukan validasi instrumen. Pada tanggal 23 Mei tahun 2023 dilakukan validasi e-handout oleh para ahli. Dan pada tanggal 27 Mei tahun 2023 dilakukan uji coba. Kemudian tahapan pengembangan e-handout yang dilakukan dengan model pengembangan ADDIE, yaitu yang pertama analyze. Tahapan yang pertama yaitu peneliti mengumpulkan data terkait dengan kurikulum yang digunakan di sekolah MAN 1 Cirebon, analisis materi, analisis kebutuhan guru dan siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, desain. Selanjutnya, peneliti membuat rancangan bahan ajar menggunakan aplikasi Canva. Desain e-handout diawali dengan pembuatan cover depan, kemudian dilanjut dengan materi pembelajaran, contoh soal, kuis, dan latihan soal. Yang ketiga, development. Kegiatan untuk merealisasikan rencana produk, yaitu bahan ajar. Peneliti membuat bahan ajar yang sesuai dengan hasil analisis dan desain yang kemudian dikembangkan, dilengkapi dengan animasi, gambar, video, tentunya dengan bantuan Flip PDF Corporate Edition guna menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, implementation. Pada tahap ini, peneliti menerapkan bahan ajar yang dikembangkan dengan memberikan sosialisasi penggunaan e-handout kepada siswa. Dan yang kelima, tahap evaluation. Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi terkait efektivitas bahan ajar e-handout Flip PDF Corporate Edition yang telah diterapkan. Pada tahap ini, peneliti memberikan angket respon kepada siswa untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition.
Kemudian di sini terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini, yaitu yang pertama ada observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran siswa selama menggunakan e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor secara langsung. Kemudian yang kedua ada angket dan wawancara, yaitu mengumpulkan pendapat siswa dan guru matematika mengenai kelayakan penggunaan e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor. Kemudian yang ketiga ada uji coba, yaitu melakukan uji coba e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor pada sejumlah siswa kelas 10 MIPA 5 yang aktif. Kemudian data diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu merupakan metode analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang sedang dianalisis atau yang sedang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Nah, selanjutnya yaitu di sini terdapat tabel 2 skala angket validasi dengan keterangan sangat baik, yaitu skornya 4, baik skornya 3, kurang skornya 2, dan sangat kurang skornya 1. Kemudian data hasil validasi kemudian dianalisis dengan rumus X sama dengan jumlah skor hasil validasi dibagi skor tertinggi dikali 100%. Kemudian di sini terdapat tabel 3 yaitu kategori penilaian skor validasi e-handout dengan keterangan berikut dan juga skor seperti yang di PowerPoint. Kemudian tabel 4 kategori penilaian skor validasi e-handout dengan keterangan seperti ini dan skornya juga. Kemudian tabel 5 kriteria interpretasi skor dengan keterangan seperti ini dan skornya juga seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Pengembangan bahan ajar berbasis e-handout ini menggunakan software Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor dengan melalui tahapan modul EDDI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Sebagai berikut, di mana pada tahap Analyze, peneliti mendapatkan data terkait kurikulum yang digunakan di MAN 1 Cirebon, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan analisis materi melalui wawancara dengan guru matematika yang menyarankan agar materi yang dimuat dalam e-handout adalah materi vektor, karena materi tersebut yang akan sedang dilakukan oleh guru. Kemudian guru juga menyarankan untuk diadakan kuis agar kelas lebih aktif. Kemudian tahap berikutnya yaitu desain. Pada tahap ini produk yang nanti akan dikembangkan terlebih dahulu dirancang. Desain e-handout dibuat pada aplikasi Canva. Rancangan ini dilakukan mulai dari pemilihan font, ukuran font, penyusunan materi, dan kuis yang termasuk di dalam e-handout beserta dengan sampul e-handout. Nah, kemudian tahap ketiga itu ada development atau pengembangan, di mana pada tahap ini peneliti mengembangkan bahan ajar yang telah divalidasi oleh validator. Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada kritik dan saran yang diberikan oleh validator berkaitan dengan bentuk dan isi dari bahan ajar yang dikembangkan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu tampilan cover depan atau sampul depan. Kemudian yang kedua itu ada identitas materi, daftar isi, dan kemudian masuk ke materi, contoh soal, kuis, dan juga latihan soal. Nah, di sini selanjutnya pada tahap pengembangan juga dilakukan validasi bahan ajar yang mencakup validasi materi dan media, serta validasi angket respon siswa. Berdasarkan hasil kategori untuk validasi, maka e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition layak diuji cobakan kepada siswa dan angket respon siswa dapat digunakan dalam uji coba. Di mana bisa dilihat pada tabel 6 yaitu rekapitulasi uji validasi, jenisnya validasi materi menghasilkan persentase 85,4% dengan kategori sangat layak. Kemudian jenis validasi media menghasilkan 89,8% dengan kategori sangat layak, dan juga validasi angkat respon siswa dengan 93,2% dengan kategori sangat layak. Nah, pada tahap keempat yaitu implementation, produk yang telah selesai dan mendapatkan kriteria sangat layak oleh
ahli materi dan ahli media dan dinyatakan sangat layak, ya kan, seperti yang tadi tabel jelaskan, yang kemudian dapat diuji cobakan di tahap ini dengan membagikan link e-handout seperti berikut kepada siswa. Kemudian setelah itu kami melakukan sosialisasi penggunaan e-handout, dan juga setelah itu kita melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, pada tahap ini tahap terakhir, yaitu evaluation. Setelah melakukan implementation, siswa diberi angket untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition yang digunakan. Kemudian kita lihat pada tabel 7, yaitu jumlah respondennya dengan jenis kelamin perempuan yaitu 26 dan laki-laki berjumlah 9 siswa dan jumlahnya 35 siswa. Nah, kemudian pada tabel 8 hasil angket respon siswanya dengan indikator pemahaman siswa terhadap materi rata-ratanya 89,7. Kemudian kriteria yang sangat baik, manfaat e-handout dengan kriteria baik, ketertarikan dengan kriteria sangat baik, bahasa sangat baik, penggunaan e-handout baik, kejelasan suara, foto dan video sangat baik. Kemudian menghasilkan rata-rata keseluruhan yaitu 86,6 dengan kriteria sangat baik. Nah, presentasi respon siswa MAN 1 Cirebon terhadap e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition memiliki kriteria rata-rata sangat baik dengan hasil presentase rata-rata keseluruhan sebesar 86,6%. Selanjutnya kita beranjak ke kesimpulan. Hasil validasi produk bahan ajar berbasis e-handout berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor untuk siswa kelas 10 MIPA 5 MAN 1 Cirebon dinyatakan sangat layak oleh kedua ahli yang memvalidasinya sesuai dengan data analisis dan angket yang telah disediakan. Berdasarkan hasil uji coba terhadap materi ajar berbasis e-handout yang dihasilkan untuk kelas 10 MIPA 5 berbasis Flip PDF Corporate Edition pada materi vektor dinilai sangat baik untuk digunakan oleh pengajar dan siswa karena dapat dimanfaatkan dimanapun. Hasilnya, sumber pengajaran e-handout sangat bagus untuk digunakan sebagai alternatif dari sumber pengajaran tradisional saat mengajar matematika di kelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan standar yang dapat diterima oleh pembuatan dan pengelolaan bahan ajar serta penyediaan infrastruktur dan peralatan pendukung. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.